Nah, masih ingat video saya kalau nggak salah 2 atau enggak 3 minggu yang lalu membahas senapan angin PCP yang bocap Destet 500 cc. Yang kemarin tuh serinya ada yang DT 500. Kalau yang ini ada senapan angin PCP bocap Destet 500 cc. Beda di seri, bentukan chamber, konstruksi bagian dalam, dan beberapa komponen yang melekat pada unit senapan angin ini. Perkenalkan, di depan saya ini ada senapan angin PCP yang bocap Destet 500 cc seri RM ya, seharga Rp2.700.000. Kalau soal harga sebenarnya hampir sama ya. Cuma di sini ada perbedaan dari konstruksinya. Akan saya bahas detail ya, terperinci mengenai spesifikasi, kelebihan keunggulan, fitur-fiturnya yang melekat pada unit senapan angin tipe ini. Siapa tahu teman-teman pengen order, pengen pesen, simak aja videonya sampai akhir. Jangan di skip. Oke, sudah siap? Coba langsung saja masuk ke detail videonya. Nah, sesuai namanya, senapan angin ini rilis kalau nggak salah 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu. Baru sempat saya buatkan videonya. Karena kemarin saya masih update stok ya, beberapa cek stok untuk yang sudah menipis, apa saja nanti harus diredikan kembali dari pabrikan. Nah, ini dari pabrik ada informasi, ada senapan angin PCP bocap Destet terbaru. Yang tadi sudah saya sebutkan di awal, serinya RM. Stoknya ini nggak banyak, stoknya cuma ada 5 atau enggak 6 unit ya, yang dimana ada beberapa varian warna, terutama di bagian popor dan chambernya. Oke, saya bahas dulu aja mengenai spek lengkapnya ya. Senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp2.700.000. Senapan angin ini seharga Rp2.700.000 hanya senapan angin saja, belum termasuk dengan paket full set dan ongkos kirim. Jika teman-teman pengen order, nanti paket full setnya sekaligus dengan ongkos kirimnya bisa langsung aja menghubungi kami via WA, siap dibantu. Lanjut, kemudian di bagian laras. Senapan angin ini menggunakan laras bahan baja standar pabrikan ya. Nah, ini panjangnya 60 cm, modelnya serombong lapis luar. Seperti ini ada lapisan hulunya, ada lubang-lubangnya. Ini untuk serombongnya menggunakan OD sekitar 21 mili, mohon maaf. 21 mili kurang lebihnya. Oke. Terus kemudian untuk yang larasnya bagian dalam, dia menggunakan OD sama, yaitu 13 mm. Ulirnya pakai 12 alur, standar ya. Belum rekomendasi menggunakan mimis look. Jadi ini larasnya laras standar, ulirnya ulir standar. Jika teman-teman nanti mau pakai senapan angin tipe ini, pakai mimis apapun bisa. Selama kalibernya 4,5 mili dan bukan mimis model slug, bisa dipakai pada unit senapan angin ini. Oke ya. Terus rekomendasi dari pabrikan untuk mimis yang cocok digunakan pada unit senapan angin tipe ini, kemarin hasil tesnya cuman menggunakan mimisnya itu Superdome dan Hercules, cuma 2 itu aja. Kalau yang lain belum saya coba ya. Nanti kalau teman-teman pengen hasilnya lebih maksimal, saran saya bisa pakai mimis Hercules ataupun Barakuda Match. Itu ya, yang 2 yang sudah pernah uji. Tapi nanti kalau pengen uji sendiri, pengen coba sendiri pakai mimis lokal, Jawara GR8, Jawara GR12, boleh, monggo silakan. Yang penting jangan mimis look. Oke, jelas ya. Dari laras sudah, lanjut ke tabung. Tabungnya ini produk dari Venom ya, semuanya. Ini bocap 500 cc dual Taiwan. Ini untuk OD-nya standar 60 mili. Sekali isi angin 2000 sampai 2500 PSI itu maksimal ya. Terus untuk jumlah shootnya, kalau settingan power paling kencang bisa digunakan untuk 30 sampai 40 kali shoot. Tergantung teman-teman nanti mau settingnya power seperti apa. Oke ya. Tabungnya ini kuat, kokoh, dan pastinya luar biasa. Selama penggunaannya tepat, ya, tidak di-upgrade di luar standar bawaan pabrikan, dan pengisiannya tidak over lebih yang sudah diinformasikan oleh pabrikan, senapan angin tipe ini bakalan awet. Oke, jelas ya. Terus lanjut, kemudian di bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan seri Destet yang sebelumnya. Perbedaannya ada di satu, sekat tabungnya ini dia agak panjang sedikit, selisihnya sekitar 1-2 cm dibandingkan dengan yang versi sebelumnya. Dratnya juga menggunakan yang berbeda, jadi nggak sama. Kalau yang versi yang dulu itu
Untuk daya standar, kalau yang ini sudah beda. Oke. Terus di bagian kanan, ini ada tempat pengisian angin. Nah, tempat pengisian anginnya ini menggunakan kupler jantan ukuran setengah TSM atau mini kupler ya. Nah, ini bisa teman-teman nanti kalau pengen isi angin, nambah angin, lewatnya sini. Oke, pakai pompa apapun bisa selama pompanya ini selangnya ukurannya mini kupler atau setengah TSM sama, bisa. Electric portable, manual yang 3 atau 4 stick bisa. Terus lanjut lagi, kemudian di manometer. Nah, ini juga ada sedikit perbedaan ya. Kalau nggak salah, Destate itu ada 3 versi penempatan manometer. Versi pertama yang pernah kami jualkan itu ada di Sekatabung. Ya. Yang kedua masih sama juga di Sekatabung. Oh ya, 4 kali. Yang ketiga kemarin ada di chamber bagian sebelah kiri. Ya, itu ada. Kalau yang terakhir, ini sama kayak yang dulu, yang DT 500. Posisinya ada di bawah. Manometernya kalau yang seri DT dan seri RM ini sama, yaitu posisinya ada di bagian bawah. Kalau cek tekanan anginnya ada di sini. Silahkan bisa dicek ya. Nah, nanti kalau teman-teman pengen lihat tekanan anginnya masih berapa PSI, ceknya di sini. Oke, jelas ya. Lanjut kemudian di bagian chamber. Nah, ini yang membedakan dengan seri sebelumnya. Chambernya ini yaitu menggunakan bahan dual special grade A. Ya, pengerjaannya CNC luar dalam bagus. Terus untuk ketebalannya ini sekitar berapa mili ya kemarin? Coba saya bantu cek dulu. Untuk ketebalannya, sebentar. Ini kayaknya agak tebal. Saya lupa, kemarin saya ngecek itu kalau yang bandingkan versi yang sebelumnya. Ini ketebalannya, nah ini sekitar 28, lebih tebal ya untuk chambernya. Kalau dibandingkan dengan seri Destate yang sebelumnya, tebal cuma 26 sampai 27 mili. Kalau yang ini sudah masuk di angka 28 mili, jadi agak tebal. Dan agak lebar juga. Oke, terus ini ada varian warna chamber yang bisa teman-teman pilih. Kalau yang ada di tempatnya kami, Destate yang seri RM, ada warna hijau, warna biru yang ada di belakang itu. Dan satu lagi ada yang warna hitam. Cuman itu aja, 3 warna yang bisa teman-teman pilih sesuai kebutuhan, sesuai selera. Tampilan sebelah kiri seperti ini, tampilan sebelah kanan seperti ini. Oke, jelas ya. Lanjut lagi, kemudian di bagian rel atas. Nah, seperti ciri khasnya Destate 500cc, ya sebenarnya kalau yang popor kayu ya, kayak Epic Airgun, Destate, Royal, dan sebagainya, tidak dibekali dengan rel adapter tambahan. Jadi relnya itu langsung bawaan di chambernya. Ini ukurannya pakai yang 22 mili atau yang ukuran besar. Biasa orang menyebutnya rel mounting Picatinny ini ya. Nah, jadi ini tempatnya untuk menancapkan teleskop. Ukurannya penjepit harus yang ukuran 22 mili. Oke, nanti kalau teman-teman pengen order teleskop, pastikan mounting penjepitnya khusus untuk senapan angin yang seri Destate RM ini ukuran 22 mili. Oke. Kalau pengen nambah adapter tambahan sendiri juga boleh, bisa. Tapi harus dibor sendiri ya. Nah, nanti kalau teman-teman pengen mungkin dirasa teleskopnya kurang tinggi atau mungkin nggak nyaman langsung ditancapkan di chambernya, bisa ditambahin sendiri, dibor sendiri. Oke, jelas ya. Lanjut kemudian di bagian pelatuk. Nah, pelatuknya ini sama dengan seri seperti sebelumnya, cuma beda bentukan aja. Ini pelatuknya trigger match modelnya, sudah ada safety atau pengaman picu yang melekat jadi satu, seperti ini. Nyaman digunakan dan pastinya awet. Berikutnya di cancel kokang, di bagian settingan power dan kokangnya. Nah, bisa dilihat. Kokangnya ini menggunakan set lever ya, satu tarikan, satu grendel. Settingan powernya dia menggunakan sistem drat di bagian belakang. Nanti kalau teman-teman pengen ubah setelan powernya, bisa dirubah di bagian sini. Oke, seperti biasa juga. Ini bawaan pair hammernya standar ya, yang medium small. Kalau pengen lebih kencang lagi harus diganti pair sendiri. Oke, nanti silakan kalau teman-teman membutuhkan informasi soal power, senapan angin, PCB bocap apapun serinya, kalau beli di tempat kami, bisa kami bantu. Terus lanjut, kemudian di bagian cancel kokang. Cancel kokangnya ini bisa diubah di kiri dan di kanan ya.
posisinya. Tapi kalau bawaan standarnya ini dari pabrikan, posisi kesekokang ada di sebelah kiri. Untuk membentangkan tembakan lewat sini. Oke ya, lanjut. Hampir lupa, kemudian di pengisian mimis. Untuk sistem pengisian mimisnya, dia menggunakan dua model ya, seperti biasa, yaitu single shot dan magazine. Nah, ini magazine bawaannya pakai 14 round. Nanti kalau teman-teman pengen ubah magazinnya, yang ukuran di atas 14 juga bisa, di ukuran di bawah 14 juga bisa. Tapi standarnya kalau bawaan dari pabrikan 14. Karena kalau pakai yang ukuran di atas 14 round, biasanya dia akan nyangkut kalau dipasangin teleskop. Oke, jelas ya. Terus, lanjut. Kemudian di bagian popor. Nah, ini yang saya suka dari senapan angin PCP Bocap Daystate ya. Grafiknya itu bagus. Jadi setiap bawaan dari popor original, bawaannya Daystate, apapun tipenya, apapun serinya ya, yang seri RM, yang seri DT 500, yang seri SS sebelum-sebelumnya yang pernah kami hadirkan, popornya itu hampir sama kurang lebih. Cuman perbedaannya hanya di ini, pengunci bautnya. Jadi satu popor sama-sama merek tapi beda seri, itu beda. Nggak bisa dikombinasi atau nggak bisa di switch atau di oper. Nggak bisa. Jadi popornya ini bisa dilihat ada warna yang coklat, ada yang warna hitam. Ada model klasik, ada model custom. Bisa pilih sendiri sesuai kebutuhan, sesuai selera ya. Ini dari kayu mahoni pilihan, pengerjaannya bagus, rapi, menggunakan mesin berteknologi tinggi dan masih menggunakan tenaga tradisional manusia. Tapi untuk finishnya benar-benar bagus. Grafirnya, terus pengerjaannya benar-benar bagus, rapi. Oke. Terus popornya ini awet dan tidak bisa diubah menggunakan popor ABS atau Teflon atau taktikal. Karena rangkaiannya berbeda. Ini sekaligus saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman Sobat Hunter ya. Yang kemarin itu tanya, Mas soal popor senapan angin PCP Bocap kayu ya, yang FX Airgun, Royal, Daystate, dan lain sebagainya, apakah bisa diganti dengan popor taktikal? Jawabannya masih belum bisa. Karena untuk rangkaian di bagian konstruksi mesin dan di popornya itu masing-masing beda, nggak bisa. Jadi masih belum rekomendasi untuk dioper dari popor kayu ke taktikal. Begitu juga dengan sebaliknya. Oke ya. Terus bobot dan panjang keseluruhan seperti biasa, bobotnya 3-4 kiloan ya. Untuk panjangnya sendiri sekitar 100-103 cm ya. Tanpa atribut apapun, hanya murni senapan angin saja. Nanti kalau tambah teleskop, tambah bipod, perdam, otomatis bobotnya nambah, panjang juga akan bertambah. Oke, pastikan aja sesuai kebutuhan, sesuai selera. Semuanya sudah? Lanjut. Kesimpulan. Nah, senapan angin tipe ini modelnya terbaru. Kalau dilihat dari segi kemampuannya sih sebenarnya hampir sama ya. Soal akurasi dan power sama. Cuma perbedaannya di sini hanya di konstruksi bagian chamber saja. Ruang ledaknya untuk senapan angin tipe ini lebih tinggi sedikit. Selisihnya cuma 1 kalau enggak 1,5 ya. Ini untuk ruang ledaknya di angka sekitar 16 cc. 16,3 kalau enggak 16,2 cc. Kurang lebihnya di angka itu. Kalau yang standar kan pakai ruang ledak 15-an. Jadi ada selisih. Ya. Terus bisa digunakan untuk big game, medium, small game. Akurasi bisa sampai jauh. Maksimal 85 meter. Itu untuk yang akurat. Selebihnya bisa menjangkau sasaran di jarak sekitar 150-200 meter. Cuman dari tingkat akurasinya pasti juga akan berubah. Nggak sama dan yang pasti nggak akurat di angka itu. Jadi makanya teman-teman sering sekali saya ingin memberikan informasi kalau senapan angin di kami itu maksimalnya kalau digunakan untuk hunting sasaran ya, itu maksimal di jarak 85 meter. Kalau di atas 85 meter ya untung-untungan. Kalau orangnya pinter pasti bisa. Tapi kalau enggak ya untuk mengenai sasaran sulit. Oke ya. Terus senapan angin tipe ini bergaransi resmi langsung dari pabriknya. Jika ada kebocoran, kendala setelah barangnya sampai, silakan bisa langsung diklaim, komplain via WA di Panasonic Official. Ya nanti akan kami bantu. Terus senapan angin tipe ini saya rekomendasikan bagi teman-teman semua kalangan yang profesional, yang amatir ataupun yang masih pengen belajar. Pengen punya senapan angin kelas Bocap yang harganya cukup terjangkau, berkualitas bagus dan mudah digunakan, ini rekomendasi yang tepat bagi teman-teman Sobat Hunter di seluruh Indonesia.
Oke ya, jelas ya, dari harga sudah, fitur-fitur juga sudah, terus kelengkapan dan sebagainya juga sudah. Nanti jika teman-teman ada yang ditanyakan, atau mungkin teman-teman masih bingung dengan penjelasan saya di video hari ini, silakan bisa langsung tanyakan via WA. Itu aja informasi yang bisa saya share. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya. Saya harus pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Jawa Timur. Stop.